Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima dari Prodi PAI Pagi semester 5 dengan NIM 22014204. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya, yaitu tugas menganalisis buku MTS dan MA. Nah, yang pertama saya akan membahas buku yang di MTS. Saya mengambil pada bab 3, yaitu dengan judul Menggapai Ridha Allah SWT dengan Sikap Dermawan dan Menghindari Kikir. Dalam menganalisis buku-buku di MTS dan MA, terdapat 4 aspek, yaitu ada aspek faktual, aspek konseptual, aspek prosedural, dan aspek metakognitif. Pada aspek faktual itu terdiri dari pengertian, istilah, bahasa, definisi, dan terdapat nama tokoh, tanggal, tempat, dan tahun. Kemudian aspek yang kedua itu ada aspek konseptual, yaitu terdapat dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis dan isi kandungan ayat dan surat. Kemudian aspek prosedural, yaitu ada langkah-langkah, tahapan-tahapan, dan kriteria. Yang keempat ada metakognitif, yaitu yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Pada pembahasan buku di MTS, saya menganalisis hanya menemukan 3 aspek saja. Ada aspek faktual, konseptual, dan prosedural. Berikut penjelasannya. Aspek yang pertama yaitu ada aspek faktual. Di sini terdapat 4 kolom. Kolom yang pertama itu jelas bahwa Allah itu menciptakan keadaan di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan dan saling berlawanan. Itu fakta. Kemudian ada laki-laki, ada perempuan, ada gelap, ada terang, ada siang, dan juga ada malam. Nah, dalam Quran surat Al-Lail, Allah itu telah bersumpah demi ciptaannya, yaitu malam dan siang, laki-laki dan perempuan itu sudah fakta. Pada kolom yang kedua, terdapat fakta. Dalam Quran surat Al-Lail ayat 1-7, benar bahwa orang yang bertakwa dan memberikan hartanya di jalan Allah itu, kelak Allah itu akan memberikannya pahala yang terbaik di surga dan Allah juga akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Pada kolom yang ketiga, di sini terdapat 2 nama tokoh, yaitu ada Abu Fida Imaduddin Ismail yang biasa dikenal dengan Ibnu Katsir, dan kemudian ada Ibnu Abbas. Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, Allah itu bersumpah di Quran surat Al-Lail ayat 1 yang artinya demi malam apabila menutupi cahaya siang. Nah, pada Ibnu Abbas, Allah itu menjelaskan bahwa orang yang bertakwa dan mengeluarkan hartanya di jalan Allah, kelak Allah itu akan menyiapkan jalan baginya menuju jalan kebaikan. Pada kolom yang keempat, itu terdapat gambar. Gambar tersebut menjelaskan tentang rumah megah di Palu selama dari tsunami, pemiliknya sangat dermawan. Di sini saya menyebutkannya fakta karena terdapat sumbernya, yaitu https portalsulawesi.com 2017-0924 melihat ke dalam rumah bak. Pada faktual yang kelima, di sini ada bacaan hanya dalam 4 hari wanita ini dapat donasi 6 miliar demi bantu pria cacat. Di sini saya menyebutkannya fakta karena terdapat sumbernya pada bagian bawah, yaitu http www.merdeka.com dunia 4 kisah dermawan ini. Pada kolom yang keenam, itu masih berkaitan dengan gambar tadi, yaitu di tabel tersebut terdapat seorang gadis belia asal Inggris, Katie Cutler, dan seorang pria bertubuh mini, Alan Barnes, yang cacat fisik dari lahir. Itu fakta yang ada pada negara Inggris. Kemudian, respon netizen yang sangat cepat itu malah membuat Katie kaget. Pasalnya hanya dalam waktu 4 hari, donasi senilai 281.000 pound sterling atau setara dengan 6 miliar itu dapat terkumpul. Itu fakta. Dalam 4 hari, para netizen itu mengumpulkan atau terkumpul donasi sekitar 6,1 miliar yang dikutip dari koran The Daily Mail awal Februari lalu. Nah, kemudian pada kolom ke-7, di situ terdapat fakta bahwa Allah itu menjanjikan orang yang gemar bersedekah dan bertakwa kepadanya itu, Allah itu akan memberikan pahala berupa surga di akhirat kelak, dan Allah itu akan memberikan jalan kemudahan bagi orang yang mengantarkannya menuju jalan kebaikan. Kemudian Allah juga akan membenarkan dan yakin akan adanya pahala yang terbaik baginya. Pada kolom yang ke-8 masih faktual. Di sini terdapat nama tokoh, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, dan jelas bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta, malah Allah akan menambah
pemberian maaf kepada saudaranya, dan Allah juga akan meninggikan derajatnya baik di dunia maupun juga di akhirat karena sedekah. Pada kolom ke-8, di sini terdapat fakta yang ditandai dengan nama tokoh, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, "Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, tetapi Allah itu malah akan menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya, dan Allah juga akan meninggikan derajatnya baik di dunia maupun itu di akhirat." Pada kolom ke-9, di sini terdapat pengertian dari kata al-afu dan arti dari tawadu. Al-afu sendiri itu memiliki arti memaafkan, yaitu memaafkan perbuatan salah dan tidak menghukumnya. Kemudian arti dari tawadu yaitu merendahkan diri karena Allah, yaitu merendahkan diri dari kedudukan yang semestinya pantas bagi dirinya untuk tujuan menghilangkan sifat ujub. Di sini ditandai dengan kata adalah. Itu termasuk juga fakta. Pada kolom ke-10, di sini terdapat fakta dalam Quran surat ayat 39. Di sini menjelaskan bahwa orang yang menafkahkan atau mensedekahkan hartanya itu, Allah itu akan menjanjikan menggantikan dengan keberkahan harta, baik itu di dunia maupun pahala yang besar nanti di akhiratnya. Pada kolom ke-12 atau faktual yang terakhir di sini terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 83, yaitu menjelaskan bahwa Allah akan menjauhkan orang-orang yang bertakwa dari sifat sombong dan sikap yang merusak atau maksiat di muka bumi ini, dan kemudian Allah akan memberikannya surga kepada orang-orang yang bertakwa. Aspek yang selanjutnya yaitu ada aspek konseptual. Di sini aspek konseptualnya itu terdapat pada Quran surat Al-Lail ayat 1-7. Di sini terdapat dalil ya dari Quran surat Al-Lail ayat 1-7. Di atasnya ada yang menggunakan bahasa Arab, kemudian juga di bawahnya juga menurut Abu Fida Imaduddin Ismail itu menggunakan bahasa Latinnya, yaitu konseptualnya terdapat pada Quran surat Al-Lail ayat 1-7. Konseptual yang selanjutnya yaitu pada hadis yang Rasulullah menjanjikan kemuliaan dan derajat yang tinggi bagi orang yang dermawan, sebagaimana sabda beliau pada yang diriwayatkan oleh Rawahul Muslim. Kemudian pada Quran surat Al-Qasas ayat 83 dan Quran surat As-Saba ayat 39. Aspek yang selanjutnya yaitu ada aspek prosedural. Aspek prosedural di sini yaitu adanya kriteria dalam bersumpah yang dilakukan oleh manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Kriteria bersumpah yang dilakukan oleh manusia yaitu tujuannya untuk meyakinkan kepada pihak lain akan kebenaran apa yang ia katakan atau lakukan. Tetapi sumpah bagi Allah itu tujuannya bukan atau tidak sama dengan tujuan manusia dalam bersumpah. Kemudian kriteria sumpah bagi Allah itu yaitu demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, kemudian penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Itu kriteria sumpah yang dilakukan oleh Allah. Aspek prosedural yang selanjutnya yaitu kriteria sumpahnya Allah itu demi malam dan siang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Kemudian kriteria kemuliaan orang yang pemaaf di dunia, yaitu dia itu akan dimuliakan dan diagungkan di hati manusia. Kemudian di akhirat itu akan mendapatkan ganjaran, pahala, dan keutamaan di sisi Allah. Kemudian kriteria dari orang yang merendahkan diri, yaitu dengan ditinggikan dan dimuliakan kedudukannya di hati manusia, dan di akhiratnya juga akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan pahala yang berlipat-lipat. Nah, selesai sudah saya menganalisis buku di MTS. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menganalisis buku yang di MA. Saya mengambil bab 6 yaitu dengan judul Kebenaran Al-Quran Berlaku Sepanjang Zaman di MA. Sama seperti yang saya analisis di MTS, yaitu terdapat 4 aspek. Ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif yang sudah saya jelaskan di slide yang sebelumnya. Nah, pada
analisis di buku MA ini, saya menemukan 4 aspek. Ada aspek faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Lain dengan yang di MTS, saya hanya menemukan 3 aspek saja, yaitu faktual, konseptual, dan prosedural. Pada aspek faktual yang pertama, di sini terdapat aspek faktual, yaitu terdapat pengertian dari Al-Quran yang ditandai dengan kata adalah, yaitu Al-Quran adalah kitabullah yang memuat seluruh aspek kehidupan manusia beserta seluruh hal yang melingkupinya. Kemudian di kalimat yang terakhir, kita sudah tahu bahwa pembahasan dan kandungan Al-Quran itu sangat luas, pembahasan dan kandungannya. Kemudian pada kolom yang kedua, di sini terdapat faktual, yaitu ada tempatnya. Ada tempat di Gua Hira, di Madinah, dan juga terdapat nama tokoh, yaitu Nabi Muhammad SAW dan juga Khalifah Utsman radhiyallahu an. Dan di sini juga kita tahu ya bahwa Al-Quran itu pertama kali diwahyukan di Gua Hira sebagai tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kemudian disalin dan dihafalkan oleh para sahabat dan dikumpulkan pada zaman Khalifah Utsman radhiyallahu an. Aspek faktual yang ketiga yaitu terdapat nama tokoh, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian terdapat juga nama tempat, yaitu Makkah dan Madinah. Kemudian di sini juga terdapat pengertian dari surat-surat Makkiyah dan Makkah. Surat-surat Makkiyah yaitu ayat-ayat yang diterima Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah. Kemudian surah Madaniyah yaitu ayat-ayat yang diterima Rasulullah di Madinah atau pembagiannya berdasarkan fase sebelum dan sesudah hijrah dianggap lebih tepat sebab terdapat surah Madaniyah yang turun di Mekah, yaitu berarti ada pengertian dari surah-surah Makkiyah dan juga Madaniyah. Aspek faktual yang keempat yaitu terdapat pengertian dari manzil. Manzil itu bisa diartikan sebagai tempat istirahat atau pembagian Al-Quran yang memudahkan pembaca atau penghafal dalam menyelesaikannya selama 7 hari. Itu disebut dengan manzil. Aspek faktual yang selanjutnya yaitu Al-Quran yang kita gunakan sekarang ini itu sudah sedemikian rupa, tercetak dengan rapi pada sejilid kertas dengan berbagai tanda baca dan juga terjemahan atau keterangan-keterangan penunjang dan berbagai variasinya itu sudah bisa kita gunakan di sekarang. Kemudian Al-Quran juga bisa kita akses melalui layar-layar handphone ataupun komputer dengan bentuk aplikasi maupun dengan laman-laman website yang lainnya. Aspek faktual yang selanjutnya yaitu bahwa kita tahu bahwa rahasia yang belum terungkap dalam Al-Quran itu masih banyak, dan kemudian pembagian juz pada Al-Quran itu memudahkan para pembaca atau penghafal dalam menghafalkan Al-Quran dalam kurun waktu 30 hari. Dan pembagian ini itu sudah terkenal jelas oleh penerbit ataupun percetakan Al-Quran di mana-mana. Aspek faktual yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari Makkiyah. Ciri-ciri dari Makkiyah itu sudah terbukti fakta bahwa surat dan ayatnya itu pendek-pendek. Kemudian di dalam Al-Quran itu terdapat 114 lafaz basmalah yang setara dengan jumlah surah dalam Al-Quran, yaitu 114 surah. Kemudian pada surah An-Naml, lafaz basmalah itu ada 2, terdapat pada awal surah pembuka dan pada ayat ke-30 yang menceritakan kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Saba. Aspek faktual yang selanjutnya yaitu terdapat pengertian mujam. Mujam itu adalah kamus-kamus Al-Quran yang berguna untuk mencari ayat-ayat tertentu atau istilah-istilah tertentu. Nah, kita bisa menggunakan kamus-kamus mujam tersebut itu untuk mencari ayat-ayat atau istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran. Nah, kemudian fakta yang selanjutnya yaitu kitab-kitab yang terkenal dalam kamus mujam, yaitu karya Muhammad Fuad Abdul Baqi dan juga karyanya dari Muhammad Basyam Rusdi Al-Zain. Itu juga termasuk faktual karena terdapat nama tokoh. Aspek konseptual selanjutnya yaitu pada tabel itu terdapat juz, surah, dan juga nama surah dalil-dalil Al-Quran.
dan juga lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang merupakan ciri di hampir seluruh pembuka surah di Al-Quran selain surat At-Taubah. Kan di dalam Quran itu kan terdapat 114 surat dan juga terdapat lafaz basmalah 114 surah. Kemudian aspek yang ketiga yaitu ada aspek prosedural. Yang pertama itu kriteria dari Al-Quran. Kriteria dari Al-Quran itu terdiri dari 114 surah, 30 juz, dan 6.236 ayat menurut riwayat Imam Hafs. Terus menurut riwayat Imam Dur itu beda lagi, riwayat Warsi, dan juga secara tradisional ayat-ayat Al-Quran itu terdiri dari 6.666 ayat, yaitu kategori maupun kriteria dalam Al-Quran. Kemudian prosedural juga ya tadi yang di atas, lanjutannya itu Al-Quran itu juga dibagi menjadi 30 juz atau 30 bagian yang dikenal dengan nama juz. Kemudian proseduralnya para ulama itu mengkategorikan ayat-ayat Al-Quran menjadi dua, yaitu Makkiyah dan juga Madaniyah. Kalau Makkiyah itu yang diwahyukan setelah hijrah, sedangkan Madaniyah itu diwahyukan di Mekah seperti pada waktu Haji Wada. Aspek prosedural yang terakhir yaitu ada pembagian manzil. Itu kriteria-kriteria dalam pembagian manzil. Contohnya, pada manzil yang pertama itu pada juz 1 sampai dengan 6, surah 1 sampai 4 dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nisa. Di situ terdapat pembagian atau kriteria-kriteria dari manzil 1 sampai dengan manzil 7. Aspek yang terakhir yaitu ada aspek metakognitif yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini Al-Quran itu sudah kita ketahui semua bahwa dalam acara-acara perkumpulan, baik itu acara keagamaan, bisnis maupun sosial maupun juga pemerintahan, di setiap acara itu pasti kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan atau juga yang diperdengarkan. Kemudian sering kita jumpai ketika para penceramah atau para motivator seperti mereka sedang berpidato atau para ulama yang sedang berceramah, itu juga sesekali beliau juga akan membacakan atau menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran. Itu termasuk aspek metakognitif. Aspek metakognitif yang terakhir yaitu ada makro. Makro itu biasa digunakan oleh para qori atau qori'ah ketika sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan juga oleh makro juga digunakan oleh para pada acara musabaqah tilawatil Quran atau MTQ dan acara keagamaan lainnya, itu biasanya menggunakan makro untuk membacakan Al-Quran. Selesai sudah saya menganalisis buku MTS dan MA. Semoga penjelasan dari saya itu bisa menambah wawasan teman-teman semua. Dan juga mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam saya mengucapkan atau memberikan penjelasan itu masih kurang. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.